karena tertekan juga bisa seperti itu. Jadi intinya jalani aja PPG ini dengan enjoy, dengan hati yang senang. Walaupun kita tidak dibebas tugaskan dari sekolah, kita tetap harus mengajar siswa-siswi kita di sekolah sambil PPG. It's okay, it's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Bu Sita dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Bu Sita. Di video kali ini saya ingin berbagi tips ya dan trik bagaimana caranya untuk kuat menghadapi menjalani PPG, khususnya PPG dalam jabatan ya, baik kategori 1 maupun kategori 2. Nah, seperti apa tipsnya? So, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe channel Bu Sita, bisa subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel Bu Sita. Dan bagi yang suka video ini, jangan lupa di like dan share ke semua sosial media kamu. Oke teman-teman, tips yang pertama ya, yaitu siapkan mental. Jadi di PPG ini nanti kamu akan banyak banget kegiatan, khususnya kegiatan awal-awal itu sering sekali akan ada Zoom ya, Zoom dengan dosen seperti itu, dan ada materi-materi juga tugas-tugas yang banyak. Jadi kamu harus siapkan mental kamu untuk kuat menghadapi semuanya. Nah, yang kedua ya, siapkan fisik teman-teman. Jadi fisik kita itu harus kuat. Jangan sampai kita sakit. Satu hari saja kita sakit, kita akan ketinggalan materi-materi maupun tugas-tugas kita akan keteteran teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk menyiapkan mental dan fisik ya? Kita harus jaga yang pertama pola makan. Kita harus tetap makan yang teratur dan bergizi. Kemudian yang kedua, jangan skip sarapan ya. Jadi zoomnya itu biasanya dari pagi sampai sore, ada yang dari siang sampai malam, macam-macam tergantung LPTK. Jadi tetap usahakan selalu sarapan pagi. Kemudian yang selanjutnya, siapkan juga vitamin ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga stamina kita agar tetap fit dalam menjalani hari-hari bersama kegiatan PPG yang sangat menyita waktu kita, tenaga dan juga pikiran. Nah itu ya, jadi tadi siapkan mental, siapkan fisik ya, makan yang teratur, jaga pola makan yang bergizi, kemudian siapkan vitamin juga, kemudian juga jaga waktu istirahat. Ya, tubuh kita itu butuh istirahat teman-teman, walaupun kita diforsir dengan tugas yang menumpuk seambrek banyak sekali, kita tetap luangkan waktu untuk istirahat. Jangan sampai kita benar-benar memikirkan tugas hingga stres dan lupa untuk istirahat, karena istirahat itu penting teman-teman. Kenapa banyak mahasiswa PPG yang meninggal seperti itu? Itu karena salah satunya mereka terforsir dan kurang istirahat. Bisa juga kurang menjaga pola makan yang teratur. Nah, kemudian tips yang ketiga, pastikan sinyal internet kamu stabil. Kita dapat melakukan Zoom bersama dosen untuk kita dapat mengupload tugas-tugas kita ke LMS. Nah, jadi sinyal kita harus benar-benar stabil dan juga kuat. Carilah tempat yang mendukung untuk jaringan internet yang kuat di laptop kamu. Bisa misalnya kalau di rumah ada wifi, pakai aja wifi. Kalau wifi di rumah tidak mendukung, bisa di sekolah. Nah, kalau di daerah-daerah yang terpencil, kalian bisa banget untuk sementara waktu mencari tempat yang sinyalnya kuat dan juga stabil, karena untuk sinyal ini kalau tidak stabil, nanti teman-teman bisa terpental dari Zoom. Nah, saya punya pengalaman, teman saya itu tempatnya berada di daerah 3T ya, pedalaman. Nah, beliau ini sering sekali terpental dari Zoom, sehingga akibatnya apa?
kita akan ketinggalan materi teman-teman. Jadi biasanya kan di awal itu full banget materi, presentasi dan sebagainya. Nah, kalau kita sering terpental, materi yang kita terima akan terputus-putus sehingga nanti dampaknya ke bagian pengerjaan tugas. Nanti kita akan kebingungan sendiri kalau kita ketinggalan materi. Nah, biasanya juga kita mahasiswa PPG itu bersama teman-teman satu kelas itu terkadang sering sharing juga melalui Zoom, Google Meet dan sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan sinyal. Kalau sinyal kita nggak kuat, kita akan benar-benar banyak tertinggalnya. Seperti lebih bagus lagi kalau kalian bisa mengajukan surat bebas tugas dari sekolah. Nah, jadi kalian bisa ajukan ke sekolah untuk dibebas tugaskan khusus untuk mengikuti PPG ini. Ya, saya punya pengalaman. Teman saya dari kabupaten lain ya, itu benar-benar beliau ini dibebas tugaskan dari sekolah. Jadi benar-benar full beliau ini mengikuti PPG tanpa ada beban mengajar sama sekali. Itu lebih bagus karena kita bisa fokus pada kegiatan PPG ini ya. Bisa fokus mengikuti perkuliahan melalui Zoom-nya, fokus mengerjakan tugas-tugasnya karena benar-benar tugas-tugasnya itu banyak sekali. Tips yang keempat yaitu asah skill IT kamu. Nah, seperti apa itu Bu Sita? Skill IT di sini sangat dibutuhkan teman-teman ya. Pertama, kita akan dihadapkan pada kegiatan-kegiatan yang mewajibkan kita untuk pertama membuat PPT. Kedua, kita diwajibkan nanti untuk mengedit video ya, membuat video pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di PPL nanti kita dihadapkan pada situasi yang kita harus merekam kegiatan PPL kita. Direkam, kemudian dengan Zoom juga direkam. Nah, kemudian nanti diedit sedemikian rupa yang tadinya kita ngajar 70 menit, diedit hanya menjadi 15 menit. Nah, di situ benar-benar skill IT kita sangat berguna, teman-teman. Jadi bagi Bapak Ibu semua ya, teman-teman sahabat Bu Sita dimanapun Anda berada yang belum begitu menguasai skill IT, ada baiknya kalian untuk ikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan IT, terutama untuk editing video, pembuatan PPT dan sebagainya. Nah, tips yang kelima ya, kerjakan tugas-tugas PPG itu dengan hati yang tenang, dengan enjoy ya. Jika ada kesulitan, jangan segan-segan untuk bekerja sama dengan teman sesama PPG, teman-teman. Bisa dengan teman rekan kerja, misalnya ada yang barengan nih satu sekolah sama-sama PPG. Sharing-sharing aja gitu tugas-tugasnya, nggak masalah. Yang penting kita tetap kerjakan tugas-tugasnya. Bisa juga kalau memang tidak ada teman dalam lingkungan kerja yang sesama PPG, misalnya dalam satu kecamatan, dalam satu gugus, itu biasanya kan pasti ada yang sama-sama PPG. Bisa juga itu sharing. Kemudian, kalau nggak ada juga Bu Sita, nah Anda bisa sharing bersama teman-teman satu kelompok di dalam LPTK tempat Anda PPG ya. Teman satu kelas, teman satu kelompok, itu biasanya rekan-rekan seperjuangan ya. Itu tidak akan pelit dalam berbagi sharing-sharing tentang tugas-tugas yang ada dalam PPG, seperti itu. Nah, biasanya ada nih dalam satu kelompok itu teman yang benar-benar kita klop banget, walaupun kita baru kenal di PPG ini. Biasanya itu ada satu atau dua orang itu benar-benar kita klop. Nah, itu biasanya sangat membantu sekali. Kadang kita untuk sharing-sharing, ini tugasnya gimana nih, ini pembahasannya gimana dan sebagainya. Nah, seperti itu penting banget teman-teman, kerjasama dengan teman sesama PPG ya, baik di dalam satu LPTK maupun dengan LPTK lain ataupun dengan rekan kerja dan sebagainya, boleh, terserah. Yang penting kita tetap jaga itu kerjasama. Karena kalau kita berpikirkan sendiri, PPG itu bisa stres ya mungkin. Pokoknya jangan sampai stres. Jangan sampai stres ya teman-teman. Jaga mental kita ya, healthy kita, kesehatan kita, itu yang paling utama. Karena banyak banget rekan-rekan PPG yang gugur
ya, meninggal dunia itu karena terforsir, kurang istirahat, kurang menjaga pola makan. Nah, kebanyakan dari rekan-rekan yang meninggal ini pecah pembuluh darah, teman-teman. Ya karena stres, karena tertekan juga bisa seperti itu. Jadi intinya jalani aja PPG ini dengan enjoy, dengan hati yang senang. Walaupun kita tidak dibebas tugaskan dari sekolah, kita tetap harus mengajar siswa-siswi kita di sekolah sambil PPG. Is okay ya. Kalau memang kita butuh bantuan untuk misalnya ada Zoom nih, nggak bisa dong ngajar siswa-siswi di kelas gitu kan, apalagi yang pegang kelas rendah, kelas 1, kelas 2, nggak bisa, itu benar-benar nggak bisa untuk sambil PPG. Kecuali kalau pegang kelas tinggi nih, kelas 4, 5, 6 itu bisa diatur lah, siswanya sudah besar kan. Kalau pegang kelas 1, kelas 2 itu nggak bisa. Kita benar-benar butuh rekan untuk sementara kita titipi kelas seperti itu. Jadi jaga aja kerjasama kita bersama rekan kerja kita, supaya ya kita semua lancar, kegiatan PPG lancar, tugas utama kita mengajar juga lancar ya, semuanya berjalan dengan baik dan seirama. Tips yang keenam, jangan lupa untuk kita meminta izin kepada pimpinan di unit kerja kita, yaitu kepala sekolah ya. Dalam hal apa nih Bu Sita? Ya, dalam semua hal, terutama dalam awal kita akan mengikuti PPG, kita harus ada surat izin dari kepala sekolah. Kemudian nanti ketika PPL, kita harus mengondisikan kelas supaya layak untuk kita pakai untuk praktek PPL. Itu juga perlu persetujuan dan izin dari kepala sekolah. Kemudian ketika kita ada Zoom, kita harus misalnya tidak bisa ditinggal karena ada presentasi atau apa, kita juga izin kepada kepala sekolah untuk secara kondisional menitipkan kelas kita kepada guru lain seperti itu. Sehingga kalau sudah izin dari kepala sekolah kita kantongi seperti itu kan, tidak ada kendala yang berarti. Oke. Tips yang ketujuh yaitu siapkan sertifikat yang terbaru 2 tahun terakhir sebelum kamu mengikuti PPG. Nah, biasanya itu nanti akan dipakai untuk UKIN ya, uji kinerja, yaitu portofolio. Jadi di UKIN itu nanti dibutuhkan seperti sertifikat, misalnya Anda pernah mengikuti seminar, workshop ya, webinar dan sebagainya yang ada jamnya, minimal 32 JP itu sudah bisa dimasukkan ke dalam portofolio UKIN seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang sekarang masih menunggu jadwal dan sebagainya, itu bisa menyiapkan hal-hal seperti ini terlebih dahulu, supaya nanti ketika sudah masuk waktunya PPG itu Anda tidak keteteran ya, tidak bingung nih nyari sana sini, tidak ada sama sekali, jangan sampai ya. Minimal ada satu aja itu sudah oke, tidak masalah. Oke teman-teman, itu tadi tips ya dari Bu Sita untuk Anda semua yang sedang atau akan mengikuti PPG dalam jabatan baik kategori 1 maupun kategori 2. Tetap semangat dan jangan lupa lakukan dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang ikhlas, enjoy dan semangat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.